Sabda Yesus hari ini terasa berat untuk kita dengar, dan terasa rumit untuk kita pikirkan, dan juga terasa sulit untuk dikhotbahkan, dan lebih berat lagi, lebih sulit lagi untuk dilaksanakan. Apabila engkau memandang seseorang dan menginginkannya, engkau telah bersinah di dalam hati. Standar Yesus ini terlalu tinggi. Tapi Yesus mau memurnikan pandangan kita. Yesus mau memurnikan cara kita melihat, bahwa ketika kita melihat seseorang dan kita mengobjekkannya, kita melihat orang itu sebagai objek pemuas, maka kita telah berdosa. Maka kemurnian pertama-tama adalah kemurnian dari cara kita melihat. Cara kita melihat sesuatu atau seseorang. Karena banyak hal itu yang masuk lewat mata. Hal yang bagus, yang tidak bagus itu masuk lewat mata. Maka ada pepatah klasik, dari mata turun ke hati. Dari hati kemana lagi ya terserah. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Sabda Yesus ini tidak bisa dipahami secara lurus-lurus. Kalau kita pahami secara lurus-lurus, kita ini badan sudah habis, mata sudah habis, tangan sudah habis, kaki sudah ada. Yesus mau mengatakan ini kepada kita sekalian, bahwa apabila ada sesuatu yang menyesatkan kita, ada hal yang menjatuhkan kita dalam tubir-tubir dosa, ada hal yang mau mencelakakan kita atau memapah kita menuju ke jurang dosa, kita harus singkirkan hal-hal yang berpotensi menjatuhkan kita ke dalam dosa. Lebih baik hal ini kita singkirkan daripada membinasakan kita sekalian. Jadi prinsipnya seperti para medis, ada amputasi, mengamputasi hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa lebih sedini mungkin daripada membinasakan seluruh hidup kita. Ada seorang minimalis dari Jepang yang bernama Marie Kondo. Marie Kondo ini sangat terkenal karena dengan keahliannya dalam merapikan barang-barang yang ada dalam rumah. Ia katakan begini, sudah sekian lama, bahkan bertahun-tahun tanpa kita sadari, kita sudah mengumpulkan banyak barang di dalam rumah. Dan barang-barang itu bertumpuk, berjejal, bergelantung, berserakan dalam rumah. Barang-barang itu merampas waktu kita. Barang-barang itu merampas banyak ruang dalam rumah kita. Maka rumah tampak sumpek, tidak rapi, dan sulit untuk diurus. Ia katakan begini, kumpulkan semua barang-barang itu di satu tempat, dan tempatkan satu persatu barang itu di hadapanmu. Jika kehadiran barang itu, entah pakaian, entah sepatu, entah apa saja, entah pernak-pernik yang ada dalam rumahmu, kumpulkan satu-satu barang itu di hadapanmu, dan lihatlah barang itu. Kalau kehadiran barang itu tidak membuat hatimu bernyanyi, maka singkirkan atau berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang membuat hati kita tidak bernyanyi. Ada banyak hal yang membuat hati kita patah dan susah. Maka bijaksananya adalah menyingkirkannya agar membebaskan ruang untuk kehidupan kita, menyederhanakan waktu kita, menyederhanakan hidup kita agar hidup kita tidak rumit. Ruang dan waktu kita curahkan untuk hal-hal yang lebih penting, untuk hal-hal yang lebih perlu, daripada kita habiskan untuk hal-hal yang tidak mendukung hidup kita. Mari kita berusaha menyederhanakan hidup kita, menyingkirkan dan memotong hal-hal yang membebani dan menyakiti kita, memotong dan menyingkirkan hal-hal yang menjatuhkan kita ke dalam dosa, yang merumitkan langkah kita, supaya hidup kita lebih ringan. Tuhan memberkatimu. Jangan biarkan sesuatu pun atau apapun merampas kegembiraan dan senyummu hari ini. Amin.